Oke, mulai. Salam monolog. Di channel Monolog Iko ini saya Iko sebagai pribadi berbicara dengan diri sendiri, bermonolog mengenai berbagai hal yang sehari-hari saya alami di kantor atau teman-teman alami di kantor atau di kehidupan sehari-hari. Mungkin kita semua pernah bermonolog, berbicara dengan diri sendiri, mengosongkan pikiran. Ada yang mengosongkan pikirannya dengan misalnya menulis atau juga membuat hal-hal lain yang positif. Nah, di sini saya akan bermonolog di channel podcast Monolog Iko. Dalam episode kali ini, saya akan berbicara mengenai work-life balance. Idenya itu uh, dipicu oleh episode mengenai work-life balance dari podcast ASN 17 Plus. Episode work-life balance kok gini amat. Nah, work-life balance atau WLB ya, saya berikutnya akan menyebutkan WLB. WLB itu memang menjadi semacam jargon yang favorit sekarang ini. Ketika orang misalnya melakukan sesuatu, misalnya berolahraga atau berkegiatan-kegiatan lain, terus biar nggak disangka kerja terus, captionnya gitu, biar nggak disangka kerja terus, atau biar disangka nggak rapat terus. Walaupun sekarang orang kecenderungan pamer di media sosial itu Sabtu ada foto laptop dengan tampilan Zoom meeting gitu kan. Sabtu rapat, malam Minggu rapat, Minggu siang rapat, Minggu malam rapat. Nah, di podcast ASN 17 Plus itu teman-teman saya semua itu. Pak Irsan, Pak Kabul, Pak Aris, maupun Pak Iwan Timbul. Itu bicara mengenai work-life balance yang menurut saya agak menarik ya. Agak menarik karena apa? Mereka membicarakan work-life balance yang sebenarnya mereka itu menunjukkan bahwa mereka itu nggak balance gitu loh. Antara work dan life-nya itu nggak balance gitu loh. Mereka mengglorifikasi kerja keras, bukan work-life balance. Work-life balance itu apa sih? Gitu kan. Work-life balance itu harus dipahami suatu kondisi di mana kita itu cukup memiliki waktu, tenaga, dan sumber daya untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar kerja. Nah, bagaimana menyeimbangkan hal-hal tersebut dengan pekerjaan? Itu yang menjadi ide dasar work-life balance. Ide work-life balance ini sebenarnya bukan ide baru gitu kan. Ketika orang itu bisa burnout gitu kan, ada istilah workaholic gitu kan, orang yang kerja terus gitu kan, memang doyannya kerja gitu, hobinya kerja gitu kan, sehingga mereka cenderung melupakan hal-hal di luar kerja, mereka melupakan hal-hal pribadi, dan tentunya secara manusiawi hal-hal yang dilakukan secara berlebihan itu akan menimbulkan hal yang negatif. Ya kan? Nah, bagaimana hal-hal negatif itu diminimalisir atau dihilangkan, itulah konsep work-life balance. Ketika kita bekerja lebih dari 8 jam sehari atau 10 jam sehari gitu kan, otomatis hidup kita sudah tidak seimbang. Satu hari semalam itu hanya 24 jam. Idealnya itu dibagi 3, 8 jam untuk kerja, 8 jam untuk istirahat, 8 jam untuk kegiatan-kegiatan di luar kerja atau pribadi, untuk melaksanakan hobi, untuk keluarga dan sebagainya. Tapi secara praktek tidak mungkin kita membagi plek gitu ya. 24 jam itu dibagi 3 itu tidak mungkin plek. Jadi ada semacam penyesuaian-penyesuaian lah. Ya mungkin bisa kerja 9 jam atau 10 jam sehari, kemudian sisa 14 jamnya itu ya digunakan itu untuk istirahat, untuk keluarga, untuk mengerjakan hobi, ataupun melakukan kegiatan-kegiatan lain di luar kerja atau hobi. Nah, work-life balance ini tidak akan tercipta kalau tidak ada efisiensi. Makanya di tempat saya kerja, menterinya itu sudah mengeluarkan instruksi
dari jauh-jauh sebelum ada istilah work life balance ya. Artinya Bu Menteri menyadari bahwa tidak ada work life balance atau WLB itu kalau tidak ada efisiensi. Sehingga beliau menyerukan adanya gerakan efisiensi di kementerian kami. Mengapa harus efisiensi? Karena ketika kita melakukan hal-hal yang berlebihan atau tidak efisien, itu akan ada yang dikorbankan. Salah satunya waktu kerja. Sehingga salah satu instruksi untuk gerakan efisiensi itu adalah mengurangi waktu lembur, ya kan? Memanajemen rapat itu dengan baik gitu, memanage rapat, merencanakan rapat sehingga rapat itu berlangsung secara efektif. Orang-orang yang diundang benar-benar kompeten gitu kan. Tidak perlu saat banyak orang gitu kan, tapi tidak berkontribusi atau hanya mendengarkan. Dan rapat memang benar-benar menghasilkan suatu keputusan, ya kan. Direncanakan dengan baik, dilaksanakan dengan baik. Rapat tidak perlu berlama-lama, yang penting efektif. Nah, yang terjadi, apa yang dialami oleh rekan-rekan saya di podcast ASN 17 Plus, itu tidak seperti itu. Mereka rapat jam 8 malam, jam 9 malam, jam 10 malam, Sabtu rapat. Dan semuanya menjustifikasi bahwa, oh nggak apa-apa begitu. Karena pimpinan juga, seperti dikatakan Pak Irsan di podcast itu ya, pimpinan juga jadwal rapatnya lebih banyak dari saya, sehingga saya harus merasa malu kalau mengeluh gitu kan. Ini yang menurut saya agak lucu gitu loh. Agak lucu ketika hal itu dijustifikasi seperti itu. Karena apa? Karena itu merupakan perwujudan bahwa ada ketidaksepakatan antara atasan dan bawahan gitu loh. Pimpinan dan staf. Mengapa saya bilang ketidaksepakatan? Setiap awal tahun kita selalu membuat kontrak kinerja. Kita menjanjikan dalam 1 tahun itu kita mengerjakan apa, kinerjanya seperti apa, itu ditandatangan berdua gitu kan. Nah, kenapa kita tidak membuat kontrak bagaimana kita bekerja? Harus ada kesepakatan. Kita bisa bekerja dari jam berapa sampai jam berapa. Sesuai aturan kita bekerja dari jam 7.30 sampai jam 17 sore gitu kan. 7.30 pagi sampai jam 17 sore. Tapi kenyataannya kita masih di kontak by WA, by telepon, by email melebihi jam tersebut. Beberapa waktu lalu viral bahwa di Eropa ada satu negara yang mengenakan denda kalau misalnya atasan menghubungi karyawannya di luar jam kerja. Yang tentunya itu menjadi suatu keniscayaan ya kalau misalnya dilakukan di negara kita. Mengapa saya bilang harus ada kontrak bagaimana kita bekerja? Karena akan tidak adil ketika kita memiliki bawahan 3 orang. Yang satu selalu kita andalkan karena kita selalu bisa mengganggu dia di luar jam kerja. Seperti Pak Iwan, ya kan? Ditelepon jam 8 mau, jam 9 mau, Sabtu mau, Minggu mau. Sementara yang lain tidak respon. Padahal yang lain juga bekerja full dari pagi sampai sore. Hanya mereka memiliki nilai-nilai pribadi, misalnya family man. Mereka merasa terganggu gitu kan. Nah, tidak merespon pimpinan itu juga salah. Tapi akan lebih baik bila itu merupakan komunikasi awal. Pak, Bu, gitu kan. Kita bekerja dalam satu tim. Ya kan? Waktu kerja kita Senin sampai Jumat. Jam 7.30 sampai jam 17. Karena kita harus menyeimbangkan hidup kita dan kerja kita, keluarga kita juga harus mendapatkan perhatian gitu kan. Tidak melulu hanya bisa kita berikan perhatian dalam bentuk uang jajan, uang sekolah, tapi kehadiran fisik kita, perhatian kita, bincang-bincang dengan kita, itu adalah wujud lain dari perhatian tersebut. Sehingga kita perlu bikin kesepakatan. Bagaimana kalau selama Senin sampai Jumat itu saya hanya boleh diganggu di luar jam kerja, maksimal jam 8 malam atau jam 9 malam gitu kan.
hanya 2 hari dalam sepekan atau berapalah tergantung kesepakatan gitu kan. Dengan yang lainnya juga seperti itu. Sehingga apa? Sehingga ada semacam batasan gitu loh. Batasan bahwa oh iya, kita saling menghargai hak-hak kita. Hak kita untuk memberikan tugas kepada bawahan, tapi bawahan juga punya hak untuk beristirahat, punya hak untuk tidak diganggu. Sehingga tidak ada kapan saya rehat seperti kata Pak Ihsan gitu kan. Kapan saya rehat? Ya setelah saya nggak butuh kamu, gitu kan. Atau kok bisa kita jalan-jalan atau Sabtu Minggu kita memitigasi, kita harus bawa laptop gitu kan. Memitigasi kalau pimpinan sewaktu-waktu membutuhkan kita. Kenapa tidak dibalik? Apakah pimpinan juga tidak memitigasi bahwa stafnya atau bawahannya juga sedang bercengkerama dengan keluarga, sedang ada acara keluarga gitu kan. Kita bisa saja memitigasi bahwa oh saya harus siap 24 jam, 7 hari dalam seminggu gitu kan untuk menjalankan perintah atasan. Tapi kan akan konyol ketika kita jalan-jalan sama anak istri gitu kan ke mall atau kemana gitu kan bawa-bawa laptop sementara untuk memitigasi sementara atasan kita bisa jadi ya sedang main golf atau sedang goes atau apa yang tanpa perlu memberitahu kamu nggak perlu bawa laptop ya jalan-jalan Sabtu atau Minggu ini karena saya mau golf atau apa kan tidak seperti itu gitu kan sehingga akan lebih baik kalau misalnya ada kesepakatan seperti itu dan itu juga akan sangat bagus sekali jika dituangkan dalam suatu regulasi sehingga jelas gitu kan imbauan atau instruksi mengenai kita harus mengefektifkan, mengefisienkan itu cenderung diabaikan. Karena apa? Karena ada suatu apa ya? Yang belum sistem atau manajemen kerja yang belum baik. Ini yang harus terus-menerus disuarakan, harus terus-menerus diperbaiki. Sehingga kalau itu sudah dijalankan yang namanya WLB itu ya sudah bukan jargon lagi gitu kan benar-benar terlaksana semua orang tahu esensinya apa konsepsinya seperti apa itu selalu ada trade off ketika kita bicara WLB gitu kan kantor-kantor yang terlalu apa ya ramah terhadap keluarga itu rata-rata tidak efektif dan kalau misalnya yang mereka juga akan mengabaikan keluarga atau kepentingan karyawannya sehingga salah satu cara untuk menjalankan WLB adalah flexible working hours. Flexible working hours itu bukan berarti kamu 24 jam fleksibel ya bisa dihubungi. Kamu 24 jam bebas ya mau dikasih tugas. Tidak seperti itu. Flexible working hours itu ya ada working hours-nya, ada kesepakatannya. Satu hari berapa jam? 9 jam, 10 jam kah gitu kan? Atau bahkan 12 jam tidak ada masalah gitu kan. Tapi setelah batas waktu itu terpenuhi, itu tidak boleh lagi dikasih tugas gitu kan. Kecuali memang kalau tugas itu tidak dijalankan, besok negara bubar atau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, memang agak berbeda ketika kita bicara kondisi misalnya seperti kemarin pandemi seasonal yang butuh fast respon cepat gitu kan. Nah, itu sudah lain soal. Tapi kalau misalnya hal itu berlanjut terus di keseharian itu tidak efisien. Kenapa tidak efisien? Karena secara man hours-nya itu akan ada satu orang yang dibayar sangat murah. Kenapa murah? Loh, gaji tunjangannya sama, grade-nya sama, tapi dia bekerja jamnya lebih banyak daripada rekannya gitu kan. Artinya dia lebih murah dibayar dibanding rekannya yang bekerja jam 7.30 sampai jam 17 gitu kan. Yang menjadi bahaya ketika hal tersebut dipertimbangkan untuk misalnya mutasi, promosi. Orang akan lebih suka mengangkat dia aja saya suka. Karena apa? Dia kerjanya bisa 24 jam dihubungin. Sabtu Minggu siap Pak, siap Bu gitu kan. Diajak rapat libur siap Pak, siap Bu. Malam dihubungi langsung respon, disuruh bikin bahan malam siap gitu kan. Tapi mereka ini ketika berada di posisi yang sama akan melakukan juga hal yang sama karena bekerja itu bukan hanya sekedar melakukan tugas tapi adalah belajar. Ketika pembelajaran yang dilakukan seperti itu
mereka akan juga melakukan seperti itu. Sehingga ketika mereka menjadi pimpinan, Pak Irsan jadi pimpinan, Pak Iwan jadi pimpinan, Pak Kabul, Pak Aris, mereka akan melakukan seperti itu. Mereka akan mencari staf yang mau diperlakukan sebagaimana mereka dulu diperlakukan oleh pimpinannya. Nah, ini akan berulang terus sehingga birokrasi kita di Indonesia tidak akan efektif, tidak akan efisien. Sehingga sekali lagi, kalau kita ingin menjadikan WLB itu bukan sekedar jargon, kita harus mengubah pola kerja kita, meningkatkan kompetensi kita sehingga kita bisa memanage pekerjaan dengan lebih baik, dengan lebih efisien. Sehingga kita tahu bagaimana waktu kerja normal, bagaimana kita merespon tugas pimpinan, bagaimana kita harus merespon sesuatu yang sehingga benar-benar kita bisa memanfaatkan waktu kerja dengan baik. Saya kira itu yang sering saya di dalam pikiran saya, harusnya seperti itu work life balance itu. Kita tidak akan diganggu kalau kita tidak mau diganggu. Kita bisa diganggu terus daripada menggerutu gitu kan, daripada kita triple zoom gitu kan, dengan misalnya maaf ya kita di double date nih, triple date gitu, itu kan secara tidak langsung mengatakan sebenarnya rapat kamu itu nggak penting karena bisa saya sambi kok dengan rapat yang lain. Itu kan satu perspektif lain. Ada perspektif yang bilang, dia bagus, dia sibuk sekali, dia bisa triple zoom. Tapi di sisi yang lain itu akan mengatakan bahwa rapat kamu itu tidak penting, bisa saya sambi. Atau seperti yang dilakukan Pak Iwan, dia Zoom di HP sambil ngomong anak. Itu kan dengan kata lain mengatakan bahwa ini rapat nggak penting-penting amat, bisa disambi. Cuma saya memang harus hadir di situ. Itu satu. Terus bagaimana kita selalu mengentertain, misalnya dalam rapat undangan jam 9 lewat 10 belum mulai. Terus hostnya berkata atau pimpinan rapat, kita tunggu ya 10 menit lagi ya, ada yang telat. Kita selalu mengentertain orang-orang yang telat, tapi kita tidak menghargai orang-orang yang udah tepat waktu jam 9. Nah, pola-pola seperti ini yang harus dirubah dulu sebelum kita bisa bicara mengenai WLB. Sehingga WLB itu tidak hanya menjadi jargon yang sebenarnya kita tidak tahu, kita tidak mengalami, hidup kita itu tidak balance, yang pada akhirnya itu akan menggerogoti hidup kita, menggerogoti kesehatan kita, merugikan diri kita dan keluarga kita. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang benar, karena kebenaran biasanya lebih menyakitkan. Salam honor.